Ya, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada, kita selalu mengajak kepada pemirsa semua yang ada di rumah dan juga ibu-ibu untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami yang ada di sini. Dan kami juga mengajak kepada semua yang ada di rumah kalau punya kisah ya, punya cerita yang berhubungan dengan pengalaman rohaninya bisa berbagi dengan kita ya. Dan nanti insya Allah kalaupun ada pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz dan guru-guru kita yang tampil di setiap episode dari Cahaya Hati Indonesia. Nah, kali ini ada sebuah video yang mungkin bisa kita belajar bersama dari pertanyaan ataupun dari kisahnya. Apa itu tayangannya? Ini dia. Kalau dari aku sendiri sih mau tahajud sih. Itu udah diniatin, misal hari pertama udah bisa, mau diniatin besoknya. Itu tuh ada aja halangannya. Entah itu kesiangan lah bangunnya, entah alarmnya nggak bunyi, entah malas. Nah itu yang sampai sekarang tuh masih susah untuk diistiqomahin tuh itu. Jadi ya gimana ya, namanya juga kita kalau melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal lain yang benar itu pasti susah, ada aja gitu kan rintangannya. Jadi tetap keep istiqomah, semangat untuk para pejuang istiqomah. Nah ini dia nih, ini pengalamannya mau sholat tahajud, udah nyalain alarm nggak bangun ya kan. Atau kadangkala ya gitu, udah nyalain alarm buat sholat subuh ya, nggak kebangun, bangunnya jam 6:30. Akhirnya sholat subuhnya jam 7, mundur lagi setengah jam. Kira 6:30 lah sholat, jam 7 sholatnya. Masya Allah. Ustadz, guru-guruku, kira-kira tadi pertanyaan dari Brigadir, siapa tadi namanya? Rizka. Rizka, inget aja Ustadz, Brigadir Rizka ya? Alhamdulillah. Lihat ya. Brigadir Rizka, kira-kira bagaimana Ustadz Fadl? Ya Ustadz David ya, syukron. Jadi memang gini, penting sekali kenapa kita harus masuk dalam pembiasaan agar bisa istiqomah itu ada pembiasaan. Karenanya kalau di pesantren ya atau kita mengikuti program-program santri-santri cepat ya kan ada ya, atau misalnya ada program untuk kita bersama-sama melakukan ibadah-ibadah, kita ikut. Biasanya kalau kita sudah 40 hari melakukan itu, nanti insya Allah metabolisme tubuh kita juga sudah terbentuk. Sebentar Ustaz, 40 hari? 40 hari insya Allah. Karenanya dibiasakan selama 40 hari? 40 hari di konsisten. Awal. Ya konsisten ya, istiqomah 40 hari, jangan sampai putus. Karena kalau kami kawan-kawan juga ada misalnya yang duha ya biasakan, yang tahajud biasakan. Itu akan muncul nanti ya, metabolisme tubuh itu insya Allah sudah mulai terbiasa. Ada yang namanya konsep the power of repetition. Repetition ini adalah kekuatan pengulangan. Nah, jadi ketika dia dibiasakan setiap itu malam itu kita misalnya bangun sepertiga malam, apakah itu jam 2, setengah 3 gitu ya. Kita bangun di situ dan kita tidak putus-putus selama 40 hari terus gitu, insya Allah itu akan manjang. Akan lebih mudah karena badan juga nggak perlu pakai alarm, nanti akan langsung bangun. Yeah. Nah, jadi kenapa kebiasaan itu harus kemudian gini, ta'adabu tsumma ta'lamu, kan gitu ya. Adab itu didahulukan sebelum ilmu, itu kalau di pesantren. Kenapa? Karena adab ini pembiasaan kebaikan. Yeah. Jadi kalau kita mau tahajud, mau duha, mau sodakoh dan lain-lain, yang penting apa? Yang penting pembiasaannya dulu. Makanya dari usia dini kita harus dibiasakan. Nah kalau kita yang sudah mulai berumur gitu ya, itu harus kemudian mencari cara agar supaya tadi ketika alarm ini nggak bangun, gimana caranya? Apakah alarmnya ada 3, ada 10 misalnya gitu ya. Kan sekarang ada alarm yang terus berulang-ulang tuh sebelum. Dan jangan dekatkan alarm di dekat tempat tidur kita, jauhkan supaya kalau untuk stopnya kita harus bangun. Kalau dekat gitu ya, misalnya di balik bantal alarm, biasanya alarm kita bangun matiin tidur lagi. Iya benar. Ya kan? Cepet ibu-ibu langsung ngomong iya nih. Pas tadi ibu lagi, lah itu saya banget itu mah. Ya Bu ya. Jadi ibu agak jauh tuh Bu. Misalnya handphonenya dipasang alarm, handphonenya dijauhkan. Tapi Ustadz saya maaf ya, saya potong. Saya nggak ngaruh Ustadz.
Ya. Dijauhin sama saya tetap aja saya tidur. Nah, Handphonenya saya taruh di mobil, saya di kamar. ini dia. Kalau Ustaz David misalnya dijauhkan nggak bangun, minta tolong sama kawannya. Ya kawan sama istrinya kok kawan. Sama istrinya gitu. Dan kemudian nanti minta tolong. Dulu saya di Bandung itu ada yang namanya komunitas tahajud call. Kalau pernah dengar nggak? Iya. Tahajud call itu dulu zamannya masih kemudian miss call aja. Jadi kita menelepon 10 kawan kita ya di jam yang sama itu untuk membangunkan. Ya nggak perlu diangkat, hanya miss call saja. Nanti masing-masing telepon 10, masing-masing telepon 10. Itu perasaan kita insya Allah pada saat malam itu tahajud bersama dengan teman-teman kita yang banyak semuanya. Wah, menghidupkan sepertiga malam bersama orang-orang yang banyak. Nah itu kami waktu itu membangun komunitas itu. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka membantu membangunkan. Nah setelah kemudian 40 hari biasanya apa? Biasanya orang-orang sudah mulai terbiasa, badan kita terbiasa. Nah mulailah kita masuk ke dalam keistiqomahan di situ. Ya, dalam apa? Dalam berjuang supaya apa? Supaya badan udah bangun. Kalau udah bangun tinggal apa yang kita lawan? Tinggal rasa malas gitu. Males. Tinggal malesnya kalau udah bangun kan. Pertama kan bangunnya dulu, setelah bangun apa? Malas. Nah karenanya kenapa menyempurnakan wudhu di sepertiga malam itu dengan air dingin. Salah satunya apa? Membangunkan syaraf. Jadi kita langsung bangun tuh sebetulnya kalau kita pakai air dingin gitu. Dan itulah yang kemudian juga sebetulnya kalau kita kaji lebih lanjut itu akan menyehatkan kita. Nah karenanya tambah dengan ilmu, insya Allah tahajud kita itu akan membawa manfaat yang banyak sekali untuk kita. Dan dengan semangat, udah tahu ilmunya, insya Allah kita bukan hanya untuk melakukan ibadah-ibadahnya saja, tetapi juga manfaat di dalamnya yang banyak kita bisa dapatkan. Ya. Ajak tahajud sekeluarga, insya Allah lebih semangat. Masya Allah, baik. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, kita melihat tayangan tadi ya. Kenapa itu sudah menjalankan sholat malam, sholat tahajud, terkadang kok susah bangun, ya. Itu kendalanya ada di mana, ya. Namanya orang istiqomah, dia sudah berniat ingin menjadi lebih baik, itu pasti ada ujian. Pasti ada cobaan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sangat jelas sekali dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang mengaku sudah beriman kepada Allah, dia mengaku sudah pengen istiqomah dalam menjalankan ketaatan, kemudian mereka itu tidak akan diuji, tidak akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sungguh kata Allah, ditakkid. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan ujian kepada umat-umat zaman dulu, dan dengan ujian itu akan menjadi bukti mana orang yang beriman secara hakiki, secara benar, secara tulus, secara ikhlas, dan mana orang yang imannya itu dusta, bohong, na'udzubillah. Jadi ujian dalam menjalankan hal ketaatan itu memang sudah menjadi sunnatullah. Ya. Tinggal kita itu dimulai dari niatnya tadi. Diteguhkan. Tadi Ustadz kita, Ustadz Erik, harus continue terus menerus ya. Dibiasakan. Dan memang kebiasaan inilah yang akan menjadi hal-hal yang berat akan menjadi ringan. Sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Itu kalau sudah biasa. Belum tentu perkara ibadah. Hal-hal yang bersifat duniawi. Ibu lihat orang-orang yang berada di daerah. Dia biasa dari kebun, bawa hasil dari kebunannya itu ditaruh di keranjang, ditaruh di atas kepala. Kemudian dia jalan sampai berkilo-kilometer dari kebunnya menuju rumahnya. Saya tanya, ibu-ibu kalau nggak terbiasa melakukan hal itu, pingsan nggak?
Pingsan. Gak bakal kuat. Karena belum terbiasa. Kenapa orang yang ada di daerah dia membawa barang berat di atas kepalanya, dia jalan kaki berkilo-kilometer kok kuat? Karena sudah terbiasa. Begitu juga sholat tahajud. Begitu juga baca Al-Quran. Begitu juga bersedekah. Orang kok biasanya sedekahnya kecil, mau yang lebih besar berat karena belum terbiasa. Harus dipaksa dulu. Yakinnya dikuatkan kepada Allah. Bahwa Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan balas yang lebih baik. Ya, makanya para ulama menjelaskan, dan ini penting sekali kalimat yang dijelaskan para ulama. Al-istiqamah tuhrijul karomah. Keistiqomahan itu akan membawa seorang hamba mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Contoh tadi di video yang pertama, dia membersihkan masjid, istiqomah, continue. Itu dari masih remaja Ustadz? Iya, dari masih remaja. Apa karomah yang dia dapatkan, kemuliaan yang dia dapatkan di dunia? Oh, rezekinya datang tanpa dia cari. Masya Allah. Saya juga punya teman. Dia dulu ketika santri suka membersihkan masjid. Suka jadi muadzin, membersihkan tempat imam. Sekarang dia jadi imam masjid. Masya Allah. Dan itu nyata. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran tadi. Kisahnya Maryam. Maryam membersihkan masjid, memelihara masjid. Disucikan oleh Allah, punya anak seorang Nabi Isa alaihis salam. Itulah istiqomah. Kalau kita sudah punya niat yang baik, kita kuatkan, minta pertolongan pada Allah. Dengan niat yang kuat itu, kita akan menjaga amalan itu, jangan sampai terlewatkan. Makanya Imam Ghazali itu, kalau dalam konsep sholat malam, sampai beliau menjelaskan ada syarat-syaratnya supaya kita menjalankan sholat malam itu ringan. Salah satunya apa? Hal-hal yang zahir, jangan banyak makan sebelum tidur. Iya, orang sebelum tidur makannya banyak, ya dia pules, bangun jam 7, betul. Tapi kalau dia dari sebelum tidur dia sudah menjaga makannya, menjaga perutnya, bangun ringan. Siang-siang dia tidak terlalu capek dengan hal yang tidak bermanfaat. Menjaga aktivitasnya, selalu bermanfaat. Itulah keistiqomahan yang kita jaga, kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa dapat derajat keistiqomahan dalam ibadah kita. Amin. Bu, kalau pengen sholat tahajud, nggak cukup cuman niat pakai hati. Tapi juga tadi kata Ustadz harus ada persiapan. Niat sholat tahajud bangun jam 2, tidurnya jam 1:30. Bangun apa bangun? Kagak, molor. Subuh lewat. Bangunnya jam 6:30, sholatnya jam 7. Jadi kalau kita niat sholat tahajud harus ada persiapan. Niat sodakoh juga harus ada persiapan ya. Selain niatnya karena Allah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan buat kita semua. Terima kasih banyak guru-guruku ilmunya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Habis ini kita ngaji bareng sama guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.